Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 5C? Sehat selalu ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Silakan persiapkan buku matematikanya, buku besar, buku cetaknya, buku tulis, dan alat tulisnya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Masih ingatkah kalian tentang penjumlahan pecahan? Ada yang masih ingat? Nah, untuk penjumlahan campuran nanti Mistika akan mengingatkan kembali bagaimana cara mencarinya sebelum masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita perhatikan penjelasan dari Mistika, jangan sampai ada yang ketinggalan. Mistika akan mengingatkan kembali tentang pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Jadi untuk menjumlahkan pecahan itu kita harus perhatikan dulu penyebutnya terlebih dahulu. Ya, Miss, mana sih yang disebut penyebut? Nah, jadi di pecahan itu ada pembilang dan ada penyebut. Coba perhatikan ya. Nah, di sini diibaratkan pecahan itu A per B. Jadi A ini adalah pembilang. Ya, yang bawah B itu kita sebut penyebut. Nah, sudah ingat ya? Jadi yang bagian atas itu kita sebut pembilang, yang bagian bawah itu kita sebut penyebut. Jadi jangan lupa lagi ya. Ini ada contoh, Mistika mau mengingatkan kembali. Contoh ini 1/2 ditambah 3/2. Nah, coba lihat penyebutnya apakah sama angkanya? Apabila sama, kita langsung jumlahkan saja pembilangnya. Jadi kita tulis lagi di sini 2. Lalu pembilangnya kita tambahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, kalau seperti ini penyebutnya sama ya, penyebutnya sama. Kita langsung jumlahkan saja pembilangnya. Bagaimana Miss kalau penyebutnya berbeda? Kalau penyebutnya berbeda, coba perhatikan. Mistika contohkan kalau penyebutnya berbeda. Jadi, kita samakan dulu penyebutnya kalau berbeda seperti ini. Kita cari KPK-nya. Masih ingat KPK? Jadi, kita cari KPK-nya terlebih dahulu ya. Kita buat dulu di sini. Nih, 4 dan 5. 4 dan 5 ini adalah penyebutnya. Kita cari dulu. Untuk mempermudah mencari KPK-nya, Mistika akan ajarkan cara mudahnya ya. Sekarang penyebut ini mana angkanya yang paling besar? Yang mana? 4 dan 5? Ya, yang jelas di sini angka 5 yang paling besar. Sekarang kita cari dulu hasil perkalian dari 5 ini bisa dibagi dengan 4 ini. Oke, kita mulai ya. Perkalian 5. 5 dikali 1. 5 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Oke, lewat.
5 dikali 2, 10. 10 bisa nggak dibagi 4? Tidak bisa. 5 dikali 3, 15. Bisa tidak dibagi 4? Tidak bisa. 5 dikali 4, 20. Bisa nggak dibagi 4? Bisa. Jadi KPK-nya adalah 20. Kita tulis ya, ini penyebutnya 20. Sudah sama penyebutnya, mari kita cari dulu pembilangnya biar bisa kita jumlahkan. Oke, sekarang penyebutnya sudah ada. Penyebut yang pertama kita bagi dulu dengan penyebut yang pertama. 20 dibagi 4 ya, 20 kita bagi 4 berapa? 5. Oke, 5 dikali 1, 5. Tulis di sini. Sekarang penyebut yang kedua, 20 dibagi 5, 4. Dikali 2, 8. Oke, sudah dapat pembilangnya. Sekarang kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama, mari kita jumlahkan. 20 kita tulis kembali penyebutnya. Sekarang kita tambahkan 5 ditambah 8. Berapa hasilnya? 13. Benar sekali. Jadi hasilnya adalah 13/20. Ya, mudah kan? Itu cara mudahnya ya. Sekarang setelah kalian bisa, sekarang kita campuran. Ingatkan kembali campurannya. Perhatikan. Nah, di sini ada soal pecahan campuran 1, 2/3 ditambah 2, 1/2. Sekarang kita samakan dulu penyebutnya ya. Oke. Nah, di sini yang di depan sini ada bilangannya juga. Ini bilangan bulat. Kita tuliskan kembali di sini. Ini 1, di sini 2. Ya. Oke, kita cari dulu penyebutnya ya. Sekarang di sini ada angka 3 dan angka 2. Yang mana yang paling besar angkanya di penyebut ini? Yang mana? Yang 3. Oke, yang 3. Sekarang perkalian 3, nanti hasilnya bisa dibagi 2. Oke. Kita mulai perkalian 3. 3 kali 1, 3. 3 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. 3 kali 2, 6. 6 bisa dibagi 2? Bisa. Oke, jadi KPK-nya adalah 6. Di sini penyebutnya kita tulis 6. Sudah ditulis, sekarang kita cari dulu, kita bagi dulu, baru dapat pembilangnya ya. Kita mulai. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 2, 4. Tulis di sini. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kali 1, 3. Nah, sudah dapat penyebutnya sudah sama. Kita tulis kembali penyebutnya ya, 6. Lalu kita jumlahkan yang ini tadi, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sekarang pembilangnya ya, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi hasilnya bilangan campuran ini adalah 3/7. 6 ya. Nah, sudah Miss Ika ingatkan kembali penjumlahan ini. Jadi materi kita hari ini melanjutkan tentang pengurangan. Nah, bagaimana itu pengurangan? Mari perhatikan berikut ini. Nah, sekarang kita mulai materi kita hari ini tentang pengurangan pecahan biasa dan campuran. Kita mulai dulu dengan pengurangan pecahan biasa. Tolong diperhatikan penjelasan Miss Tika ini. Nanti akan ada soal yang akan kalian kerjakan.
Baiklah, kita mulai ya. Untuk pecahan biasa, kalau dia mengerjakannya, kalau sama-sama penyebutnya, langsung kita kurangkan saja. Ya, seperti penjumlahan tadi yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang Mistika contohkan dulu kalau misalnya penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, misalkan nih di sini ya, kasih contoh 2/6 dikurang 1/6. Oke, nah karena penyebutnya ini sudah sama, jadi kita langsung saja kita kurangkan. Hasilnya di sini tetap 6 penyebutnya, lalu kita kurangi 2 dikurang 1, 1. Hasilnya adalah 1/6. Nah, di sini bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Nah, kalau penyebutnya berbeda, di sini ada soal 7/9 dikurang 1/2. Nah, di sini kita samakan dulu penyebutnya ya, yang di bawah ini. Sama seperti penjumlahan, kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari dulu KPK-nya. Cara mudahnya Miss ajarin ya. Di sini penyebutnya ada 9 dan 2. Kita cari dulu penyebut yang paling besar. Di sini penyebut yang paling besar adalah 9. Oke, 9 ini kita cari dulu hasil perkalian 9, terus kita bisa bagi dengan 2 ini. Jelas ya? Kita cari dulu perkalian 9 ini, nanti hasilnya kita bisa bagi 2. Oke, dengarkan. 9 dikali 1, 9. 9 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Lanjut. 9 dikali 2, 18. 18 bisa dibagi 2? Bisa. Tulis. Berarti di sini KPK-nya 18. Nah, setelah penyebutnya sudah didapat, kita lanjut, kita bagi dengan penyebut yang ini. 18 dibagi 9, 2. 2 hasilnya kita kalikan 7, 14. Kita tulis di sini. Sekarang yang kedua, 18 dibagi 2 berapa? 9. Oke, 9 dikali 1, 9. Jadi 9 per... Nah, dapat ya 9/18. Oke, sekarang penyebutnya sudah sama. Kita kurangkan kalau sudah sama. Kita tulis kembali 18. Sekarang kurangin. 14 dikurang 9 berapa? Ya, berapa hasilnya? 5. Jadi, hasilnya adalah 5/18. Mudah bukan? Mudah ya. Oke, Mistika contohin satu soal lagi. Di sini ada soal 1/2 dikurang 3/14. Samakan dulu penyebutnya, kita cari dulu KPK-nya. Ya. Sekarang seperti kata Mistika tadi, cari penyebutnya yang paling besar dulu. Yang mana? 14. Oke, sekarang 14 kita perkalian dulu berapa hasilnya yang bisa dibagi dengan 2. 14 dikali berapa? 14 dikali 1, 14. Dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Berarti KPK-nya adalah 14. Kita tulis di sini KPK-nya 14. Setelah sudah tahu penyebutnya sudah sama, kita bagi.
Yang pertama ini kita bagi dulu. 14 dibagi 2 berapa? 7. Oke, good. 7 dikali 1 hasilnya 7. Ya. Sekarang kita bagi dulu yang ini juga. 14 dibagi 14 berapa? 1 kali 3 3. Sudah dapat hasilnya, baru kita kurangkan. Penyebutnya tadi kita tulis kembali di sini. Nah, tinggal kita kurangkan saja. 7 dikurang 3, hasilnya berapa? 7 dikurang 3, ya 4. Jadi, hasil dari 1/2 dikurang 3/14, hasilnya 4/14. Mudah bukan? Mudah ya. Nah, sekarang tadi sudah pecahan biasa. Sekarang bagaimana cara pengurangan pecahan desimal? Coba perhatikan di sini ada soal 3 1/4 dikurang 1 1/8. Sama seperti penjumlahan, ya, samakan penyebutnya dulu baru bisa kita kurangkan. Kita jumlahkan. Sekarang kita cari dulu KPK-nya, ya. Ini ada bilangan 3, di sini ada angka 3 dan angka 1. Kita pindahkan dulu di depan sini. 3, yang 1 ini kita pindahin di sini 1. Ya. Ini tanda kurang ya. Oke. Sekarang kita samakan dulu penyebutnya. 4 dan 8. Nah, kita samakan yang mana yang paling besar? 8. Oke. Sekarang 8 ini kita cari perkalian yang hasilnya bisa dibagi 4. Ya, mesti kau ulangi lagi. Di antara penyebut ini kan paling besar 8. Nah, angka 8 ini kita cari perkaliannya, hasilnya bisa dibagi 4. Ya, jadi kuncinya di sini pecahan kalian harus hafal perkalian. Kalau tidak hafal, mungkin kalian bisa kesulitan mengerjakan ini. Ya. Sekarang 8 dikali 1, 8. 8 kali 1, 8, berarti 8 bagi 4 bisa tidak? Bisa. Berarti KPK-nya berapa di sini? 8, ya. Kita tulis 8. Sekarang kita bagi dulu seperti biasa. Ya, yang bagian depan kita bagikan bagian depan. 8 dibagi 4 berapa, Nak? 2. Good. Sudah 2 ini kita baru kali 1. Jadi 2 kali 1, 2. Sekarang 8 yang bagian kedua kita bagikan lagi di bagian yang kedua ini. 8 bagi 8 berapa? 1. Oke. 1 kali 1, 1. Sudah dapat, baru kita kita kurangkan. Maaf ya, kita kurangkan. Nah, penyebutnya sudah sama, kita tulis kembali penyebutnya. Yang bagian di depan tadi, ini kita kurangkan dulu ya. Bagian ini, yang mislingkari ini ya. Kurangi 3 dikurang 1 berapa? 2. Tulis di bagian depannya. Oke. Sekarang kita kurangkan juga atasnya pembilangnya. 2 dikurang 1, 2. Jadi hasilnya adalah 2/28. Bagaimana? Bisa mengerjakannya? Bisa ya. Satu lagi contoh. Nah, ini di contoh selanjutnya ada soal 4 9/10 dikurang 2 2/5. Sekarang kita cari dulu penyebutnya ya, kita samakan dulu penyebutnya. Untuk bagian dari depan ini kita tulis dulu ya, kita tulis kembali 4 per tanda kurang
Oke, kita cari dulu nih penyebutnya. Seperti biasa, kita lihat penyebutnya mana yang lebih besar, 10 atau 5? 10. Sekarang 10 ini kita cari perkaliannya, terus hasil perkalian dari 10 kita bagi 5. Oke, 10 dikali 1, 10. 10 kali 5, 10 bagi 5, bisa? Bisa. Jadi, KPK-nya adalah 10. Jadi caranya mudahnya seperti itu nak ya. Jadi hasilnya nanti tidak terlalu besar ya. Oke, sekarang 10 ini kita bagi dulu di bagian depan ini. 10 dibagi 10 berapa? 1. 1 kali 9, 9. 10 dibagi 5 berapa? 2. 2 kali 2, 4. Nah, sudah dapat penyebutnya sudah sama, baru kita kurangkan. Tulis dulu penyebutnya di sini 10 ya. Sudah ditulis 10. Sekarang kita kurangi ini 4. Angka yang di depan ini sama ini kita kurangin. 4 dikurang 2 berapa? 2. Sekarang pembilang yang kita kurangi. 9 dikurang 4 berapa? Ya, 5. Jadi hasilnya 25/10. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi intinya kalian di sini harus bisa hafal perkalian. Ya, kalau hafal perkalian, insya Allah pecahan ini akan dikerjakan dengan mudah. Sekarang tugasnya adalah nih, sekarang buka halaman 8 di buku cetak matematikanya. Ya, sudah ketemu. Kerjakan bagian A dan bagian B. Ya, nomor 1, 2, dan 3. Nomor bagian B juga 1, 2, dan 3. Silakan dikerjakan di buku tulis ya, dibuat jalan seperti Mistika tadi. Apabila kalian merasa bingung, tonton lagi video ini sampai kalian mengerti. Oke? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Silakan dikerjakan tugasnya. Semoga apa yang Mistika jelaskan tadi kalian mengerti ya. Nanti kita kerjakan kembali, kita belajar lagi di minggu depan di mata pelajaran matematika. Mistika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.